Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya atau hasil makalah yang saya telah buat. Dan sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi saya, yang saya hormati dosen pengampu manajemen risiko Bapak Dr. Antonius Yantogo Bang SEMM yang saya hormati. Dan sebelum juga saya mempresentasikan hasil makalah saya selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hengki Kanduru, NPM 230090044. Sekian perkenalan dari saya. Langsung saja saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari judul Tata Kelola Manajemen Risiko Politik Ekonomi Global dan Risiko Fluktuasi Nilai Tukar pada PT Pan Brothers Tbk. Dan ini sebagai tugas individu, dan saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko politik ekonomi global dan risiko fluktuasi nilai tukar pada PT Pan Brothers Tbk. Dan di sini di bagian latar belakangnya, fokus pada PT Pan Brothers dan tantangannya. PT Pan Brothers Tbk sebagai salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, ya tentu saja menghadapi tantangan yang kompleks dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Sejak berdiri pada tahun 1980, perusahaan ini telah membangun reputasi sebagai pemasok utama bagi merek-merek internasional terkemuka. Namun, keberhasilan keberlanjutan di industri ini memerlukan manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan politik dan ekonomi global, serta risiko operasional merupakan beberapa faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan PT Pan Brothers Tbk. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang tata kelola manajemen risiko, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ini, sangat krusial bagi keberhasilan perusahaan. Ya, tentu saja di sini sudah dijelaskan dari sedikit dari bagian latar belakangnya dari judul yang dari dua manajemen risiko, yaitu ini salah satu sebagai bisnis global yang sangat menguntungkan dan membangun perusahaan. Ya, dan untuk slide selanjutnya yaitu permasalahan dan tujuan penulisan. Dan di sini ada beberapa poin dari bagian permasalahan, yaitu ada dua. Risiko apa saja yang ada pada PT Pan Brothers Tbk. Dan menurut opini saya, risiko yang ada dalam PT Pan Brothers Tbk ini ya tentu saja dari bagian perusahaan, tidak lari dari bagian kerugian, dan tidak lari juga dari masalah-masalah antara karyawan atau antara juga persaingan global atau persaingan bisnis. Ya tentu saja itu sangat menjadi risiko, ya. Kenapa menjadi risiko dalam sebuah perusahaan? Ya tentu saja kalau secara persaingan global, persaingan perusahaan, otomatis itu menjadi risiko bagi perusahaan kita yang sangat tertinggal dari zaman modern ini. Ya, itu menjadi tantangan buat kita. Itu menjadi pesimis bagi bagian kita untuk membangun perusahaan kita supaya tidak ketinggalan di zaman modern ini. Ya, tentu saja kita harus bersaing dengan secara baik atau secara positif saja. Dan yang kedua yaitu yang poin keduanya, bagaimana menghindari dan menanggulangi risiko tersebut. Dan tentu saja untuk menghindari atau juga menanggulangi segala risiko yang sudah terjadi dalam sebuah perusahaan, yang pertama yaitu kita harus menghindari. Dengan cara apa? Yaitu kita harus mencari jalan keluar setelah sudah terjadi yang namanya adalah risiko. Ya, kita harus cari jalan keluar, kita harus cari ide, kita harus cari inovatif lain, ya, supaya risiko itu bisa diatasi, kita bisa mengatasinya. Jangan sampai risiko tersebut bisa diatasinya kita, karena konsekuensinya sangat berat. Itu kalau risiko tersebut bisa diatasinya kita sebagai
sebagai manusia, yaitu akan nanti kita mengalami adalah kebangkrutan. Ya, tentu saja kita harus sebagai leader atau sebagai pemimpin dalam perusahaan, kita harus mampu mencari ide dan mampu mencari inovatif lain untuk mengatasi risiko tersebut. Dan selanjutnya, untuk menanggulangi risiko tersebut, jangan pernah kita hindari yang namanya adalah risiko. Ya, untuk menanggulangi kita sebagai seorang leader atau seorang pemimpin, jangan ada dalam prinsip dan atau mindset kita harus hindari dari tantangan atau risiko yang terjadi dalam perusahaan kita atau dalam bisnis kita. Kita harus kuat, kita harus cari ide, kita harus cari supaya bisa mengatasi risiko tersebut dan bisa terselesaikan. Ya, itu salah satu dari opini saya secara pribadi. Dan seterusnya, yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui manajemen risiko yang ada di PT PAN Broadcast Tbk. Yang kedua, mengetahui cara menghindari dan menanggulangi tersebut. Baik, slide selanjutnya yaitu teori manajemen risiko. Ya, pengertian manajemen risiko ada 3 pendekatan teoritis. Ya, yang pertama, manajemen risiko perusahaan RN kerangka COSO, dan yang kedua, teori sistem, yang ketiga, teori risiko modern. Implementasi dalam praktis nyata di PT PAN Broadcast Tbk gabungan ketiga pendekatan. Dan slide selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis di PT PAN Broadcast Tbk. Ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah risiko politik global. Ya, apa itu risiko politik global? Ya, untuk menurut sebagai juga pendapat atau opini saya secara pribadi, risiko politik global ini yaitu didasarkan dari kemampuan dan keahlian kita secara pribadi. Ya, kita harus mampu memberikan politik yang sangat baik untuk membangun perusahaan kita. Ya, jangan kita berpolitik dengan buruk. Ya, kita harus berpolitik dalam global saat ini, yaitu dengan cara positif. Kita harus baik, kita harus bisa untuk berpolitik dengan baik, jangan harus saling menjatuhkan gitu. Dan yang kedua yaitu risiko ekonomi global. Nah, untuk global saat ini kita sudah tahu risiko ekonomi global. Risiko ekonomi global saat ini sangat kalau kita tidak bisa mengatasinya, maka kita sebagai manusia, maka akan risiko ekonomi global ini sangat berpengaruh bagi SDM kita sebagai rakyat Indonesia. Ini sangat berpengaruh dan sangat menurun. Dan yang ketiga adalah risiko operasional. Ya, untuk dalam perusahaan kita ada bagian biaya-biaya operasional, baik dari sewa ataupun dari biaya segala kebutuhan dalam perusahaan. Itulah sebagai risiko kita sebagai seorang pemimpin atau yang sudah mempunyai perusahaan. Dan untuk slide selanjutnya yaitu ada strategis mitigasi risiko dan untuk slide selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko PT PAN Broadcast Tbk. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama adalah kontra jangka panjang, dan yang untuk kontra jangka panjang ini ya tentu saja dalam perusahaan, kalau kita membuka usaha, mungkin kita tidak boleh yang namanya adalah jangka pendek. Nah, di mana jangka pendek ini itu sebagai cepat, tidak akan lama gitu. Dan untuk kontrak jangka panjang ini sepertinya jangka panjang ini kita lebih membuat kontrak lebih lama untuk menjalankan perusahaan kita di tempat itu. Dan yang kedua adalah diversifikasi pasar dan produk. Ya, tentu saja dalam perusahaan kita harus perlu verifikasi baik dari produk atau di tempat target pasar kita. Dan yang ketiga adalah pengelolaan arus kas. Jadi untuk pengelolaan arus kas ini kita harus mampu memahami itu supaya tidak ada permasalahan dalam bagian keuangan
keuangan kita dalam perusahaan. Dan yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Dan setelah sudah terjadi semua perusahaan dan berjalan sesuai dan sedang berjalan dan sudah jadi perusahaan kita sedang dikerjakan oleh karyawan, maka kita sebagai leader atau pemimpin kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi. Kenapa kita harus melakukan evaluasi? Karena setelah kita setelah sudah terjadinya, sudah siap jadi perusahaan dan bisa dikerjakan oleh karyawan, kita bisa mengerjakan karyawan di dalam itu, maka kita harus mampu mengevaluasi secara kinerja karyawan dan segala produk yang sudah terjual belikan. Dan untuk slide selanjutnya yaitu temuan penelitian terdahulu dan relevansi. Di sini sudah dijelaskan yaitu ada beberapa sebutkan beberapa temuan penelitian terdahulu yang membahas topik serupa, misalnya dampak manajemen risiko pada kinerja perusahaan, strategi mitigasi risiko di industri tekstil. Dan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana temuan-temuan tersebut mendukung atau menantang temuan dalam makalah Anda. Dan untuk kesimpulannya saat ini yaitu, berdasarkan analisis tata kelola manajemen risiko PT Pan Brothers Tbk, terlihat bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak risiko politik, ekonomi global, dan fluktuasi nilai tukar. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko meskipun belum untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulannya di sini yaitu berdasarkan analisis tata kelola manajemen risiko PT Pan Brothers Tbk, terlihat bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak risiko politik, ekonomi global, dan fluktuasi nilai tukar. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko, meskipun belum secara eksplisit disebutkan kerangka kerjanya, menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengidentifikasi dan mitigasi risiko secara produktif. Namun, efektivitas strategi-strategi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut, khususnya dalam hal memantau dan penyesuaian strategi terhadap perubahan kondisi pasar yang dinamis. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengukuran kuantitatif dampak dari strategi mitigasi yang telah diimplementasikan. Dan sekian paparan atau presentasi dari makalah saya. Saya secara pribadi Pak, saya mohon maaf dan meminta maaf supaya dimaklumi Pak. Saya sadar dari awal saya memulai presentasi ini, dari saya menjelaskan pembahasannya ada sangat kekurangan banyak sekali, dan saya mohon kepada Bapak supaya dimaklumi dan dimaafin Pak. Mohon maaf Pak. Sekian presentasi dari saya karena tidak ada. Baik Pak, terima kasih atas baik Pak, terima kasih presentasi yang saya telah paparkan. Saya sadar banyak kesalahan dan kesalahan yang pas saya mempresentasikan mulai dari awal sampai selesai. Ada banyak kekurangan dan ada banyak tutur kata yang tidak jelas dan pas. Saya meminta kepada Bapak supaya dimaklumi dan dimaafin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.